Hai guys, ada momen bersejarah kembali terjadi di hari kedua kejuaraan dunia catur cepat yang diadakan langsung di Almaty, Kazakhstan. Di mana pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen harus berhadapan dengan sekondan caturnya atau mentor caturnya, Daniil Dubov, Grandmaster dari Rusia yang membantu Magnus Carlsen untuk mempertahankan gelar juara dunia melawan Ian Nepomniachtchi harus bertemu. Jadi Magnus harus bertemu dengan Daniil Dubov di lanjutan dari kejuaraan dunia catur cepat. Nah, menariknya, kalau kata Daniil Dubov, game ini sangat membosankan. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Tonton terus sampai habis. Sebelum itu jangan lupa like dulu, jangan lupa komen, dan share juga subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Teman-teman, Magnus Carlsen pegang buah putih, kontrol waktunya 15 menit dan 10 detik. Yap, Magnus Carlsen tidak ingin bermain dengan pembukaan Katalan, tetapi dia bermain dengan langkah B3. Nimzowit Larsen Attack kembali dimainkan di hari kedua ini. Artinya, Magnus Carlsen memang mempersiapkan pembukaan ini sebagai andalannya, sebagai senjatanya di kejuaraan dunia catur cepat 2022. B3, Daniil Dubov yang mendapat julukan titisan Michael Tal bermain dengan langkah E5. Kemudian gajah B2, hitam kuda C6. Putih E3, hitam G6. Setup dari Daniil Dubov, dia ingin memplot gajah Fianchetto di petak G7, guys. Kemudian Magnus Carlsen, kuda F3, hitam gajah G7, dan putih C4. Teman-teman, ini masih langkah-langkah utama dari opening Nimzowit Larsen Attack. Jadi kalau kalian mau mempelajari pembukaan ini, bisa meniru apa yang dimainkan oleh Magnus Carlsen. C4, hitam kuda G ke petak E7, kemudian putih dobrak dengan D4, hitam memukul pion D4, kuda memukul pion D4, dan kemudian hitam melakukan rokade. Teman-teman, sebentar, kenapa putih tidak memukul dengan pion, Bang? Ini kan jadi pertanyaan ya. Maka jika putih di sini memukul dengan pion, ini akan membuat Daniil Dubov unggul. Karena hitam akan merespon dengan D5 dengan tujuan menekan pion D4. Dan juga dengan pilihan makan dengan pion ini, maka gajahnya jadi kurang bagus, guys. Hitam jalan putih kuda memukul pion D4, kemudian hitam jalan rokade, putih lakukan penukaran kuda di petak C6, pion memukul kuda, dan kemudian terjadi pertukaran menteri yang begitu cepat di langkah ke-9. Benteng memukul menteri, dan putih lanjutkan dengan gajah memukul gajah. Raja memukul gajah, dan putih kuda C3. 11 langkah, dan kalian bisa lihat pertandingan begitu cepat, waktunya masih 15 menit, dan Daniil Dubov malah 16 menit, dan sudah terjadi pertukaran menteri. Yap, memang ini seimbang, teman-teman. Dan kemudian Daniil Dubov lanjutkan dengan langkah A5. Langkah dobrakan dengan tujuan kalau kudanya pindah, maka dia akan menyerang dengan langkah A4. Langkah 5 juga untuk mencegah langkah B4. Putih gajah E2, hitam gajah E6, dan putih F3. Hitam F5, putih raja F2. Dengan tujuan menghubungkan sepasang benteng. Hitam lakukan manuver dengan kuda G8. Magnus Carlsen, benteng H ke petak D1. Yap, teman-teman, memang Magnus Carlsen posisinya di sini unggul setengah poin ya dari Daniil Dubov. Benteng H ke petak D1, kemudian hitam benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, dan hitam kuda F6. Magnus Carlsen, benteng D4. Daniil Dubov, kuda D7, dan putih F4, mencegah kuda E5, sekaligus coba mengaktifkan gajah di petak E2. Hitam kuda C5, putih E4. Kuda memukul pion, kemudian kuda memukul kuda, pion memukul kuda, dan terjadi pertukaran lagi, makin mengarah kepada hasil seimbang. Benteng E4, hitam raja F7, putih A4. Magnus Carlsen tidak memberikan sedikit kesempatan pun bagi Daniil Dubov untuk mendobrak dari sayap menteri. Hitam benteng D8, putih raja E3, mencegah benteng ke petak D2. Hitam gajah F5, putih benteng D4. Benteng memukul benteng, raja memukul benteng, dan hitam gajah C2. Raja mundur ke petak C3, hitam gajah E4. Magnus Carlsen memang unggul ya. Di sini kesempatannya dia memiliki pion yang lebih unggul di sayap raja 1, 2, 3 melawan 2 pion. Ya, tapi di sini hitam masih solid ya untuk menahan keunggulan pion dari sayap rajanya Magnus Carlsen. Gajah E4, putih G4, hitam C5 dengan tujuan tidak memberikan kesempatan Magnus untuk mendobrak dengan B4.
Putih gajah D3, hitam gajah F3. Cerdik banget di sini tidak melakukan pertukaran gajah, karena kalau melakukan pertukaran gajah ini akan memberikan kekalahan ya, memberikan keuntungan bagi Magnus Carlsen untuk bisa menang guys. Kenapa? Karena ya tadi aku udah bilang bahwa putih memiliki pion mayoritas di sayap raja guys, langsung menang guys ini ya. Karena double pawn ini dianggap satu pion teman-teman. Hitam gajah F3, putih G5, hitam gajah G4, putih raja D2, dan hitam B6. Ini pemahaman posisi yang harus kalian tiru. Jadi kalau kalian mendapatkan lawan memiliki gajah terang, plot pion kalian di petak yang beda warna, yaitu petak hitam. Kemudian putih gajah C2, hitam gajah F5. Magnus Carlsen menolak pertukaran dan dia pilih gajah D1. Ini momen menarik karena Magnus Carlsen sempat berpikir 2 menit. Dia coba berpikir bagaimana kalau langsung ditukar. Maka pion G makan gajah, kemudian raja E3 maka hitam raja G6, putih raja F3, dan hitam akan bermain dengan raja F7. Kalau misalkan H4, maka akan ada jalan raja G6. Nah, bagaimana jika raja ke petak G3? Apa yang akan dimainkan? Maka raja G7. Bagaimana jika raja H4? Maka raja G6. Bagaimana jika H3? Maka hitam akan raja F7. Ditunggu aja ya, raja H5, raja G7. Kalau H4, maka ini blunder ya, karena akan suksuang guys. Akan ada jalan tempo C6. Ini bahaya ya, karena putih harus mengorbankan pion untuk memberikan ruang bagi rajanya. Nah ini kalkulasi akurat dari Magnus Carlsen dan tidak menerima pertukaran. Jadi kalau menerima pertukaran coba menang itu bahaya banget. Putih gajah D1, hitam raja G7, putih H4 dan hitam H5, putih gajah C2, hitam raja F7, gajah makan gajah, pion makan gajah. 35 langkah dan hasilnya berakhir dengan remis. Apa komentar kalian buat game ini teman-teman? Kalau menurut saya ya Magnus Carlsen sangat hati-hati ya melawan Daniel Dubois walaupun dia udah jarang ikut turnamen karena efek dari peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tapi Daniel Dubois memang on fire banget dan jangan lupa bahwa Daniel Dubois pernah menjadi juara dunia catur cepat tahun 2018. Sore ini akan dilanjutkan hari terakhir kejuaraan dunia catur cepat babak 10 sampai 13. Magnus sedang memimpin sendirian 7,5 poin dari 9 babak. Bagaimana menurut kalian? Apakah Magnus akan jadi juara, teman-teman? Atau Daniel Dubois akan menyalip Magnus Carlsen? Tulis komentar kalian. Jangan lupa bantu video ini berkembang. Gratis caranya. Like, share, komen, dan subscribe.